Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan juga salam rindu untuk semua subscriber Big Tulus Official. Ketemu sama Mas T lagi. Ketemu sama Mas T lagi di kesempatan siang hari ini, edisi ke-19 Agustus 2021. Masih dalam suasana kemerdekaan, merdeka, dirgahayu NKRI yang ke-76 tahun. Semoga negeri ini segera membaik, semoga negeri ini segera ditinggalkan sama yang namanya virus corona. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terpaksa sekali Mas Tulus harus angkat lagi segmen ini karena kemarin sudah dibikin live. Sebenarnya dibikin live, cuma nggak tahu karena ada copyright dari lagu Syukur atau memang ada saya yang salah mungkin mencet-mencet di channel YouTube saya. Jadi video yang kemarin sudah kita live kan itu selama 1 jam lebih, kawan itu sia-sia, nggak ada gunanya, tiba-tiba hilang begitu aja. Mas Tulus ngoceh wes pirang jam ya. Ono sejam luwih rek. Hampir 1,5 jam Mas Tulus ngeromet di sana dan ternyata itu semua sia-sia ya. Ya inilah namanya ujian ya. Kita harus sabar, kita harus tabah dengan ujian. Asik. Harusnya pagi ini Mas Tulus nggak bikin video dulu sebetulnya niat awalnya, atau mungkin mengangkat cerita yang lain bukan yang ini, tapi ya karena masih banyak Mas Tulus, aku pokoknya nggak mau tahu diangkat yang kemarin, aku belum nonton soalnya baru depannya doang, terus aku masih di jalan, masih depannya doang, terus aku ada kerjaan gitu. Jadi ya wis lah, Mas T putuskan untuk Mas T angkat lagi cerita ini untuk kemarin yang belum nonton live-nya ya, yang belum nonton live. Kalau yang udah nonton live terus mungkin kurang jelas boleh ditonton lagi supaya lebih memahami lagi ya, karena banyak komplain, banyak permintaan dari subscriber. Ya udah Mas Tulus bikin lagi aja videonya seperti yang kemarin, mungkin agak sedikit ya meleset-meleset sedikit atau ada bahasa-bahasa sedikit yang agak meleset, tapi intinya sama dengan yang Mas Tulus sampaikan kemarin di ketika live ya. Jadi mohon maaf kalau videonya hari ini sama dengan video yang kemarin, mungkin hanya bajunya yang berbeda, kemudian isi videonya agak sedikit Mas Tulus perbaiki ya, Mas Tulus perbaiki. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dimanapun kalian berada. Salam jumpa, salam rindu untuk yang sering bolak-balik ke sini. Please pencet tombol like-nya dulu. Kalau yang baru pertama kali boleh pencet tombol subscribe dan juga dihidupkan tombol loncengnya. Jangan lupa ya. Sehat untuk kita semua, sehat untuk jenengan semua, sehat untuk saya, sehat untuk semua yang lagi nonton video ini ya. Yang pencet tombol like semoga panjang umur, yang tidak men-skip iklan semoga rezekinya melimpah. Amin ya Allah. Kalian nggak sangka kan dengan tidak men-skip iklan itu sebenarnya kalian sedekah sama Mas Tulus. Kalian ngasih Mas Tulus rezeki. Di situ Allah sudah menghitung sebagai sedekah. Nah, makanya rezeki jenengan dikasih lagi. Cuma maaf, kalau iklan yang sudah terlalu panjang atau lebih dari 2 menit jenengan lewati nggak apa-apa lah ya. Kasihan aku kalau terlalu lama. Ya minimal dengarkan minimal 1 menit, 1 itu di skip nggak apa-apa. Cuman kalau iklan yang cuma sebentar atau sekitar 30 detik atau 15 detik, kalau bisa jangan di skip ya teman-teman. Bantu aku ya, support Mas Tulus ya. Terima kasih orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber. Mas Tulus ucapkan terima kasih sekali lagi. Pagi ini sih belum ada transfer masuk ya ke rekening donasi, tapi kemarin masih ada. Jadi Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mensupport Mas Tulus untuk bersedekah di akhir bulan nanti. Insya Allah di tanggal 27 Agustus 2021 kalau nggak salah hari Jumat. Kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Jadi nanti kita akan sedekahkan sebanyak 400 nasi box yang akan siap disedekahkan untuk saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Dan yang pasti itu berkat kalian semua, itu rezeki dari kalian semua. Dan bulan depan kita masih akan ada lagi. Apakah masih
perlu Mas Tulus? Sangat-sangat perlu. Silahkan teman-teman yang memiliki rezeki lebih atau mungkin sedang dalam kondisi habis dapat rezeki atau lagi lebih rezeki, ayo cuci rezeki kita, cuci harta kita dengan bersedekah. Caranya gimana Mas Tulus mau bantuin? Satu nasi bok kan kita hargai 10.000, jadi transfernya minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Cara transfernya ada di kolom deskripsi. Silahkan cek, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, kodenya 002 kalau BRI itu kalau nggak salah ya. Langsung transfer minimal 10.000, maksimalnya terserah sampean mau berapa aja ya. Kita akan kumpulkan terus dan kita akan sedekahkan di akhir bulan. Akhir bulan ini sudah Mas Tulus close di 400 box. Jadi mungkin di bulan depan lagi baru ada lagi, bulan depan baru ada lagi gitu ya teman-teman ya. Yang masih mau bergabung atau masih membantu silahkan banget, boleh banget. Mas Tulus doakan untuk yang sudah sedekah semoga dilimpahkan, ditukar dengan rezeki yang lebih berkah lagi. Banyak yang sudah sedekah tapi nggak mau disenggol, katanya Mas Tulus please jangan disenggol, sedekahku biar jadi urusanku sama Gusti Allah. Jadi mereka tuh nggak mau disapa, tapi Mas Tulus tetap mendoakan ke semua orang yang sudah membantu. Maaf istilahnya, meskipun Mas Tulusku ya nggak itu hasil dari situ, tapi kan Mas Tulus juga dapat pahala dari hasil ini. Istilahnya hasil, maksud saya hasil uang ya. Aku kadang-kadang subscriberku kritis banget, salah ngomong sidik Mas Tulus dibom. Intinya maksudnya Mas Tulus tuh tidak dapat rezeki apa-apa dari sini. Maksudnya dapatnya hanya pahala, keberkahan. Insya Allah itu saya akan hadiahkan kepada orang tua saya, itu lebih penting. Jadi teman-teman yang mau bantu sedekah, saya cuma bisa bilang apa? Terima kasih, karena kalau suruh balas ya belum tentu sanggup aku. Jadi cuma bisa bilang terima kasih, matur suwun, Mas Teh doakan mudah-mudahan yang sudah sedekah ditukar dengan rezeki yang lebih melimpah, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan kemudahan untuk segala urusan baiknya, ditukar dengan dikabulnya hajat jenengan dengan bersedekah melalui Mas Tulus ya. Dan untuk yang sudah pesan minyak bidara sudah Mas Tulus kirim kemarin, jadi mungkin perkiraan sehari ini atau besok. Jadi kalau yang someday bisa sampai hari ini, kalau yang reguler biasanya 2 hari baru sampai. Dan teman-teman yang mungkin masih ragu atau masih takut pesan minyak bidara sama Mas Tulus, terus takut nggak Mas Tulus tuh nipu ya, takut Mas Tulus itu bohong, boleh gini, kalau memang jenengan sangat ragu ya ragu, nggak apa-apa. Banyak kok yang sampai sekarang belum transfer tuh banyak, ada sekitar 7 orangan yang belum transfer karena mereka katanya ragu dengan Mas Tulus, ragu kalau nggak dikirim, katanya takut Mas Tulus nipu. Jadi untuk teman-teman yang ini bukan Mas Tulus ngerendahin diri, tapi setidaknya lek jenengan memang ragu dengan Mas Tulus atau takut Mas Tulus gak kirim minyak bidaranya setelah jenengan transfer, tunggu minyaknya sampai saja, tunggu saya kirim minyaknya sudah sampai baru jenengan transfer. Pengen nyewangi, aku pengen bantu kalian semua biar bareng-bareng kita sembuh, kita sehat, bermanfaat buat orang banyak. Kalau memang belum percaya dengan Mas Tulus, ndak popo, dikirim dulu nanti transfernya setelah sudah sampai. Banyak kok yang kayak gitu. Aku kan memang begini orangnya, ketika aku update bilang kirim alamatnya, kalau memang dia sudah sanggup iya, berarti kan dia akan bayar. Kalau toh tidak, ya wes wallahu alam. Aku tuh nggak pernah gimana-gimana. Ada yang sampai sekarang tuh belum bayar, serius. Mas Tulus saya belum ada, enggak apa-apa, enggak masalah. Saya itu memang pure niat bantu. Lah teman-teman yang memang nggak punya, terus mau betul-betul nggak punya duit, terus mau minta tolong Mas Tulus kirimin dulu boleh nggak? Saya tuh belum punya duit. Insya Allah lillahi ta'ala Mas Tulus kirim. Serius Mas Tulus nggak bohong, monggo kerso. Jadi untuk yang nggak percaya silakan pesan aja dulu, kirimkan alamat. Jadi kadang-kadang itu tuh kalau saya sudah update resi, saya sudah pick up barang, berarti barang sudah dibawa sebetulnya. Sebelum jenengan transfer barangnya sudah dibawa, baru saya update, Mbak sudah dikirim ya, sudah dikirim gini. Karena kan banyak untuk pengetahuan pemesanan online ini banyak orang yang nggak tahu. Mas Tulus saya mau COD aja, saya nggak bisa kalau COD karena saya nggak ada sistem itu. Teman-teman yang nggak percaya gitu aja nggak apa-apa, nunggu barangnya sampai baru jenengan transfer ya. Intinya Mas Tulus sama-sama pengen bantu. Gimana cara pesan minyak bidaranya Mas Tulus? Silakan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 085754111888. Oh iya, banyak yang nanya Mas Tulus nomornya semua 111888. Ya, saya punya 3 nomor ya. Nomor saya cuma 3 ya teman-teman. Excel, Indosat sama Telkomsel. Hanya itu saja dan semuanya 111888. Ujungnya 888 lah intinya di situ. Jadi hati-hati ada yang memanfaatkan dan sebagainya. Jadi hanya Mas Tulus tok. Mas Tulus gak punya admin. Semua pure pribadi Mas Tulus yang bergerak, oke? Jadi teman-teman yang mau pesan ataupun mau sedekah silakan klik kolom deskripsi. Yuk, masih dalam suasana kemerdekaan teman-teman. Sebelum kita berdoa secara agama kita masing-masing, Mas Tulus minta kita untuk mengheningkan cipta terlebih dahulu. Kita niatkan pahalanya kepada para pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita, yang membantu untuk kemerdekaan kita. Hari ini sudah sampai di 76 tahun ya. Yuk Mas Tulus hitung, silakan berdoa dengan sesuai agamanya masing-masing ya. Mengheningkan cipta, dimulai. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan
Ayo kita setelah mengirimkan doa Al-Fatihah ataupun doa sesuai dengan agama kita kepada para leluhur kita yang sudah membantu memperjuangkan kemerdekaan kita, kita berdoa untuk diri kita sendiri dulu ya. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, ya Allah, Engkau Maha di atas segala maha, ya Allah. Untuk saudara-saudaraku yang sedang mendengarkan ini atau melihat ini, ya Allah, mungkin kondisinya sedang sakit karena COVID, karena sakit medis, non medis, karena gangguan jin sekalipun, ya Allah, atas izinmu, atas kehendakmu, semoga Engkau angkat sakitnya, ya Allah, amin. Untuk saudaraku saat ini, untuk saya dan juga saudara-saudara saya yang mungkin saat ini sedang susah rezeki, ya Allah, semoga Engkau limpahkan rezeki untuk mereka dan juga untuk hamba, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk mereka, untuk saya, untuk mereka yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, ya Allah, semoga lekas Kau berikan jodoh terbaik untuknya, ya Allah, amin. Untuk mereka dan saya yang sudah dimudahkan rezekinya, yang sudah diberikan pekerjaan terbaik, ya Allah, semoga Engkau limpahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, ya Allah. Dan untuk hamba-hambamu yang saat ini sedang menonton video ini, ya Allah, yang mungkin belum bekerja, berikan pekerjaan terbaik untuknya, ya Allah, dan segera Kau kabulkan rezeki yang berkah barokah untuk mereka, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya teman-teman, mudah-mudahan segala doa kita dijabah sama Allah. Yuk kembali ke topik pembahasan. Tapi kita langsung bahas saja topik pembahasan kita hari ini, asik. Karena sudah banyak sekali yang menunggu-nunggu, menanti-nanti. Kemarin live-nya ditunggu-tunggu, ternyata pas mau ditonton lagi gak bisa. Waduh, pada ngamuk-ngamuk. Mas Tulus gimana kok gak ada lagi live-nya? Instagram, WhatsApp langsung rame. Karena biasanya kan setelah live tuh masih ada videonya, masih bisa ditonton, kemudian terupload secara otomatis. Tapi kemarin itu otomatis hilang guys, langsung gak bisa ditonton, makanya mereka langsung geger. Dan pembahasan kita masih hal yang sama dengan hal yang ditanyakan kemarin. Yang pertama adalah apakah para pahlawan kita itu memanfaatkan atau menggunakan atau dibantu oleh bangsa jin untuk memperjuangkan kemerdekaan? Jawabannya Mas Tulus kembali seperti kemarin lagi. Jawaban Mas Tulus betul sekali. Dan mereka bertanya lagi, apakah kasta bangsa jin atau bangsa gaib yang turut membantu memperjuangkan kemerdekaan, Mas Tulus? Banyak sekali. Dari kasta yang rendah sampai kasta tertinggi. Dari kerajaan gaib pun ada, kemudian dari para leluhur kita yang di masa lalu juga ada, dari raja-raja yang moksa pada waktu dulu kemudian membantu untuk kemerdekaan Republik Indonesia pun ada menurut Mas Tulus di situ. Jadi sekali lagi, kan pertanyaannya adalah adakah bangsa jin atau makhluk gaib yang membantu atau yang turut membantu atau dimanfaatkan oleh para pahlawan kita untuk membantu kemerdekaan kita? Secara nalar kita pikir mereka berjuang area-area Surabaya kayak zaman semono memperjuangkan kemerdekaan hanya dengan yang namanya bambu runcing. Bagaimana mereka bisa memperjuangkan itu sedangkan kondisinya hanya bambu runcing? Musuhnya nggawa granat, nggawa pistol, nggawa senapan, gawa bom, tapi wonge dhewe rapopo. Itu kenapa? Dan banyak yang nanya nih, pertanyaan yang diselipkan sama subscriber adalah, Mas Tulus, pahlawan kita tuh pada punya ilmu kebal ya pada waktu dulu? Jawaban Mas Tulus ya kemungkinan bisa. Dan satu lagi, pahlawan-pahlawan kita di masa lalu itu bukan orang-orang sembarangan juga. Dasarnya memang mereka juga sudah orang-orang yang luar biasa, orang-orang waskito, dan satu lagi orang-orang pilihan Allah. Kenapa bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Pertama kali, bukan faktor utama ya, dibantu bangsa itu bukan faktor utama. Faktor yang paling utama adalah Allah yang mengizinkan. Allah yang mengizinkan. Kemudian yang kedua adalah mereka punya jiwa patriot, punya jiwa nasionalisme yang tinggi, jiwa berjuangnya itu tinggi. Yang ketiga memang mereka orang-orang waskito, ya, orang-orang yang memang pintar pada masa dulu, bukan orang-orang sembarangan. Pahlawan-pahlawan itu ya memang orang-orang pilihan Allah, ya. Tidak semua indigo, maksudnya teman-teman tuh banyak yang mengarahkan ke situ ya. Tidak semua begitu, maksudnya waskito itu mereka tuh bisa memahami, mereka tuh bisa membaca alam dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir baru faktor pendorong dari alam gaib ini tadi. Jadi alam gaib bukan faktor utama penentu mereka itu begini begitu. Lalu kenapa Mas Tulus itu tidak menganjurkan orang pakai ilmu kebal sekarang? Tapi orang dulu pada dibom nggak apa-apa, ditembak nggak apa-apa, bisa ngilang segala macam. Boy, jangan salah guys. Kalau orang dulu itu menggunakan hal-hal seperti itu pure atau real untuk membantu perjuangan kita untuk tujuan baik.
ya. Aku melihat kayak simbahku tuh, jujur gini, gambaran kecil saja ya. Mungkin bagi sebagian orang ilmu kejawen itu salah, ilmu kejawen yang kita punya sajen segala macam itu salah ya. Mbahku itu Islam tapi Islamnya kejawen, jujur. Mbahku dua-duanya itu Islam kejawen. Sholat ya sholat, tapi kalau pas lagi malam Jumat ngasih sajen ya ngasih sajen. Tapi alhamdulillah aku tidak melihat mbahku dua-duanya itu meninggalnya dengan kondisi yang mengenaskan atau sakitnya parah atau nggak. Kata orang kan kalau punya gaman, punya ini tuh meninggalnya susah segala macam. Tapi mbahku itu sebelum dia meninggal, yo dia sudah tahu semua disingkirkan, dibagi ke anak-anaknya, termasuk gaman-gaman keris segala macam semua dibagi ke anak-anaknya, dan meninggalnya tidak susah. Meninggalnya tidak seperti itu. Jadi menurut saya begini sih teman-teman, kita kembalikan ya. Kalau orang dulu itu memiliki ilmu kebal, memiliki ilmu bisa menghilang dan lain sebagainya, mereka gunakan betul-betul untuk kebaikan soalnya. Meskipun bangsa jin yang dibantu tetap aja mereka bangsa jin kan, belum tentu mereka tuh bisa bekerja sama dengan baik untuk bangsa manusia gitu loh istilahnya. Tapi saya sih melihat untuk bangsa jin yang membantu di era perjuangan itu juga termasuk bangsa jin yang tidak sembarangan. Jadi memang bangsa jin yang dipilih sama Allah untuk membantu kita, bukan berarti Allahu Akbar ya Karim. Keseringan dapat batu-batu gitu, aku malas. Bangsa jin yang diizinkan sama Allah untuk membantu masyarakat kita dalam berjuang di masa lalu atau membantu para pahlawan kita di masa lalu sebetulnya juga jin pilihan Allah dan bukan jin sembarangan yang istilah kata cuman jin ecek-ecek yang lu diizinkan buat masuk ke tubuh orang itu kemudian jadi ilmu kebal buat dia yang nggak bisa ditembak, yang dia bahkan bisa menghilang sekalipun. Semua ditempuh bukan dengan cara yang mudah soalnya. Mereka betul-betul, dan bangsa jinnya bukan berarti jin Islam, memang bukan berarti jin Muslim. Sekali lagi saya tidak mengklaim jin Muslim itu baik semua atau jin tidak. Sebetulnya alam gaib itu memiliki banyak sekali jenis jin, kemudian banyak sekali jenis agama yang mereka anut teman-teman. Jadi ketika ada pertanyaan kok Mas Lu bisa percaya sama bangsa jin, itu kan aib mereka bersama. Tidak, jawaban saya tidak seperti itu. Karena bangsa jin tidak semuanya negatif, sama dengan manusia. Ada baik ada buruknya kok teman-teman. Jadi pada masa dulu aku bahkan setelah komunikasi dengan salah satu korin pahlawan yang kemarin aku minta tolong sama Allah itu, aku ajak komunikasi, aku tarik khodamnya pun bukan Muslim. Khodamnya itu khodam Hindu pada masa dulu. Jadi khodamnya memang beragama Hindu, tapi ya tetap digunakan dengan si jenderal yang Muslim. Jenderal ini Muslim Korinnya ini Muslim, menceritakan kalau zaman dulunya dia ya rajin ibadah, rajin tirakat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, kenapa sekarang itu saya melarang orang-orang pasang pengasihan, pasang gini, pasang gitu? Kalau orang dulu pure digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, intinya di situ. Sesuatu yang baik yang bermanfaat. Mereka pasang ilmu kebal untuk betul-betul berjuang memperjuangkan kita. Berarti itu tujuan baik. Lah kalau jenengan sekarang kebal buat apa? Kebalnya buat apa? Nah, perbedaannya adalah pada masa dulu mereka menggunakan ilmu kebal, mereka betul-betul tirakat, mereka betul-betul minta sama Allah. Mereka bertirakat sekian 40 hari puasa begini begitu. Kemudian mereka diizinkan sama Allah dengan ketenangannya, dengan setelah melewati ujian 40 hari puasa misalnya ya. Kemudian Allah izinkan. Lah itu kan bagus, memang jenengan taklukan khodamnya. Jenengan taklukan isi pengasihannya, taklukan isi pagar badan jenengan. Lah kalau jenengan cuma datang ke dukun kadang-kadang tidak tahu apa yang diisikan ke jenengan, percaya atau tidak? Terkadang dukun itu tidak semua bisa melihat jin loh, hati-hati loh. Kadang-kadang mereka hanya bisa menarik cahaya dimasukkan ke badan orang yang mau punya gini. Dan dukun kadang-kadang cuma baca mantra bla 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 bla, masuk ke tubuh orang, dicoret di badan orang, kemudian masuk dengan jin-jinnya yang masuk, dan dukunnya tidak tahu itu jin apa yang dimasukkan ke tubuh orang. Jangan salah teman-teman. Kalau dulu kan betul-betul mereka mencari itu untuk tujuan baik yang pertama. Yang kedua betul-betul mereka melakukan tirakat, lelaku. Puasa lah, untuk inilah sholat sekian, baca zikir ini, baca zikir itu. Wajar buat saya kalau mereka tuh jadi orang-orang hebat. Satu, memang mereka sudah orang-orang pilihan Allah, dan orang-orang yang bisa melakukan lelaku untuk mendapatkan ilmu tertentu ini, menghilang, kebal, ditembak dan lain sebagainya, itu bukan orang-orang sembarangan, sudah pasti orang pilihan Allah, orang yang Allah berikan anugerah pada waktu itu. Jadi satu, memang mereka sudah bukan orang sembarangan. Yang kedua, mereka punya tekad yang cukup tinggi dengan tujuan baik pula, diizinkan sama Allah, dibantu lagi oleh bangsa jin yang membantu.
Gitu teman-teman. Jadi pertanyaan ini Mas Tulus jawab bukan berarti pure bangsa jin bantu kemerdekaan kita, tidak, tapi semua sudah ada jalurnya masing-masing. Allah itu sudah mengatur nih, kemerdekaanmu tanggal segini, pahlawan yang bantu ininya ini semua sudah kehendak Allah. Bukan kita nggak bisa menyangkal lagi kalau rencana Allah atau rencana Tuhan itu yang paling sempurna. Rencananya Gusti Allah itu yang terbaik teman-teman. Ya, dan satu lagi, ada lagi yang bertanya Mas Tulus, saat kita mendoakan pahlawan kita, kan tidak semua pahlawan kita itu Muslim, tidak semua pahlawan kita itu Kristen, maksudnya begitu ya, maksudnya agamanya itu masing-masing. Terus kalau kita baca Al-Fatihah, apakah diterima Mas Tulus? Sekarang saya kembalikan ke kita masing-masing saudaraku. Ada kok beberapa anak yang orang tuanya meninggal dalam kondisi Kristen, tapi anaknya sekarang Muslim, kemudian kirim doa ke orang tuanya itu ya baca pahala Yasin, baca pahala Al-Fatihah. Apakah diterima atau tidak, kembalikan kepada kamu dan Gusti Allah. Menurut saya doa itu hubungannya kamu dan Tuhan atau kamu dan Allah. Tidak ada hubungannya dengan malaikat, pahlawannya itu Kristen, ternyata kamu Islam terus doamu nggak nyampe. Buat saya itu salah. Doa itu antara kamu dan Tuhanmu. Terserah Gusti Allah nanti bagaimana cara menyampaikannya. Kan langsung pecah lagi pertanyaannya. Kan Tuhan kita beda. No, Tuhan kita sama. Tuhan kita satu. Tuhan itu Esa. Jadi kita nggak perlu mengklaim agama ini salah, agama itu salah, pahlawan kita Kristen, pahlawan kita Hindu. No, banyak pada waktu dulu pahlawan dari Bali itu Hindu juga banyak, pahlawan dari Solo, Surabaya itu juga Bali atau maksudnya Kristen juga banyak. Jadi kita nggak bisa ngambil itu secara langsung untuk memperkeruh keadaan, untuk saling rasis. Ayo teman-teman hati-hati, di bulan ini tuh rasis akan muncul banyak banget. Perpecahan agama itu akan muncul banyak banget. Karena ya seperti yang Mas Tulus kabarkan sebelumnya, ada bangsa jin yang sengaja dipecahkan untuk memperpecah ini, disebarkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ada hal gaib yang mereka membantu mereka dalam berjuang. Ya kita berpikir secara nalar, gak mungkin ketika Allah tidak menghendaki. Satu lagi memang Allah menghendaki. Tidak mungkin itu terjadi ketika kita bisa melawan bom, bisa melawan granat, ya kan? Bom yang besar dengan granat yang besar, ada rudal dan lain sebagainya. Tapi kenapa hanya dengan bambu runcing kita bisa? Karena mereka betul-betul berniat baik. Karena mereka para pahlawan kita itu orang-orang waskito pilihannya Gusti Allah, yang Allah izinkan punya kelebihan, kemudian Allah tambahkan lagi dengan diberikan restu untuk terus bisa memperjuangkan negara kita. Aku pernah dengar cerita soal pahlawan A, pahlawan B yang bisa menghilang sekalipun. Sekarang begini, secara nalar saja, ya mereka nggak mungkin melakukan itu tanpa tirakat gitu loh teman-teman. Mereka nggak mungkin melakukan hal itu yang memang pure hanya dilakukan seperti halnya orang biasa yang tanpa sebab, tanpa hal tertentu, istilahnya tanpa bantuan tangan jin, tanpa bantuan restunya Gusti Allah, itu nggak akan mungkin terjadi kan, istilahnya begitu. Sekarang itu banyak sekali yang sudah terjadi. Terus kalau sekarang Mas Tulus larang kalian menggunakan ilmu kebal sama dengan halnya seperti dulu, sekali lagi Mas Tulus sangat meragukan orang sekarang. Kalau orang dulu betul-betul punya ilmu untuk dimanfaatkan untuk tujuan baik, ya. Kalau sekarang orang punya ilmu, mempelajari ilmu untuk memperkaya diri. Dukun kalau pada waktu dulu mereka mempelajari ilmu kemudian dimanfaatkan untuk membantu orang lain, ya. Pada dulu kan orang pada percaya dukun. Cuma apakah dukunnya kaya-kaya? Apakah kiainya atau dukunnya atau ustadz yang membantu pada dulu orang kaya semua? Tidak, omahnya tetap gubuk reot, rumahnya tetap jelek, karena mereka pure ingin membantu, tidak menguangkan apa yang mereka bisa. Kalau sekarang, walah, dukun ki sugih-sugih rek mobilnya miliaran, ngakunya ustadz begini ustadz begitu, mobilnya miliaran, rumahnya gede banget, istilahnya begitu, ya toh. Jadi iya, memang itu rezekinya masing-masing. Itu rezeki Allah melalui orang-orang yang meminta bantuan tadi. Cuman menurut saya ketika sudah mengkomersilkan kemampuan, ya buat saya itu beda lagi. Makanya Mas Tulus kurang setuju kalau sekarang kalian itu sama kayak dulu pengen punya ilmu kebal, punya ilmu ini, ya terkecuali memang kamu itu punya pekerjaan yang memang membutuhkan itu. Tapi sekali lagi, alangkah lebih bagus ketika kamu punya khodam yang kamu luluhkan sendiri, kamu lelaku sendiri, kamu tirakat sendiri, seperti halnya orang dulu. Lah orang dulu itu nggak mangan 40 dino, yo aman orang ninggal rek. Minum air putih, ya toh. Kita banyak mendengar kelebihan-kelebihan orang tua dulu. Lah, aku dengan nyata melihat nasiku tuh cuma satu kendil. Mungkin teman-teman nggak tahu kendil. Kendil tuh buat masak nasi pada waktu dulu. Kendil 2 liter itu bisa buat makan orang 1 RT kalau sama mbahku yang masak. Oh, segone nggak tente ya mbah ya. Ya gue berkati Gusti Allah le. Kan Gusti Allah sing ngai sego gue mau, rezekine Gusti Allah. Aku nyata loh guys ngelihat kemampuan mbahku tuh di depan mataku sendiri.
Anaknya mbahku tuh banyak, anaknya mamaku aja 9. Mbahku anaknya meselusin luwe, belum anak cucunya. Masak segor sekendil isi 2 liter kok kena dienggo mangan wong luwe wong 10 sekali makan, tapi nggak habis nasinya. Adakah sesuatu yang penting di situ? Adakah sesuatu yang bisa membantu mereka? Sudah dipastikan ada yang membantu. Jadi seperti hal yang Mas Tulus bilang, mereka mempelajari ilmu, mereka memelihara jin. Kaya mbahku ya melihara gendruwo, duwe iki, duwe itu. Punya keris ini, punya keris itu. Tetapi sekali lagi, karena sama mbahku dimanfaatkan untuk hal baik, ya mereka juga baik-baik aja. Mbahku tuh zaman dulu orang sakti, dibutuhin orang banyak. Wong arep hajatan mesti marani mbah, tulung mbah, ajeng gadah hajat, kersane boten Jawa supaya tidak hujan. Mereka itu semua datang ke rumah. Apakah rumah mbahku itu megah? Rumah mbahku itu dibangun itu pun cuma berapa pintu, satu kamar mandi, satu kamar, satu ruang tamu, dapurnya di belakang. Itu mbahku. Dan satu lagi, memang mbahku nggak ada istilahnya kaya raya pada waktu dulu. Jadi aku betul-betul melihat mbahku itu pas dibayar nggak mau. Didelei kopi, delei gula, ya kopi karo gula itu digawakne meneh. Itu mbahku dulu. Dibawain beras mentok yang diambil 1 liter, sisanya dibawain lagi ke orangnya. Kindo nggo nganu ning omah mbah, padahal barang yang dia bawa lagi. Atau barang yang dari orang lain dituker, ditaruh, ditambahin, dibawain. Itu si mbahku. Makanya cari orang yang seperti itu susah. Tapi jangan salah, zaman saiki ketika kamu mencari dukun miskin, anggaplah kalau Mas Tulus sudah ngomong, oh dukun miskin berarti bagus buat aku ya Mas Tulus, dukun yang nggak ini. Tapi jangan salah, dukun juga banyak yang memang tidak memikirkan harta. Mereka sudah sangat bekerja sama dengan bangsa jin. Mereka tuh bersekutu dengan jin, kemudian mereka tampilannya biasa aja. Justru bangsa jin itu nggak suka ketika mereka terlihat kaya raya. Nah, jadi banyak hal yang harus kita pikirkan dalam hal itu. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaan kembali ke situ Mas Tulus jawab, ya memang ada yang membantu. Para pahlawan kita tuh nggak mungkin kalau misalnya satu tidak dibantu sama Allah, yang kedua tidak diizinkan sama Allah, dan ada bangsa gaib yang turut membantu. Apakah hal-hal itu masih berlaku sampai sekarang Mas Tulus? Betul sekali, mereka masih mengcover kita, mereka masih mengcover Nusantara. Dan satu lagi, hawa panas ini masih akan berlaku sampai malam hari nanti. Ini akan panasnya luar biasa. Kalian tahu kenapa panas ini terjadi begitu aja? Kenapa panasnya itu ngelekep banget? Kenapa panasnya itu nggak pada sewajarnya? Yang perlu kalian tahu adalah mereka itu sedang sangat kecewa dengan pemerintah kita. Para pahlawan kita sangat sedang menangis saat ini teman-teman. Menangis melihat kelakuan pemerintah kita yang alah tak ewangi memperjuangkan, tak perjuangkan kok malah wewenang kamu salah gunakan. Kamu serakah, kamu makan hak rakyat, kamu malah semakin menggila, semakin tidak bisa mengontrol dirimu sendiri, kamu semakin terkotori dengan hal-hal yang berwujud uang dan harta. Jadi mereka tuh sangat sedih sekali teman-teman. Dan residu energi itu saya yakin bisa dirasakan oleh beberapa anak-anak indigo yang mungkin mereka hanya bisa diam, mereka tidak bisa mengungkap ini, dan hanya Mas Tulus mungkin yang mengungkap, atau mungkin ada beberapa yang tahu tapi mereka memilih diam atau tidak mengatakan ini. Tapi Mas Tulus ingin mengatakan, kenapa? Karena buat Mas Tulus ada hal positif, termasuk hal ini yang orang bertanya-tanya, hal-hal gaib yang bisa diketahui, maksudnya mereka tuh bisa membantu ya. Satu lagi, memang sekali lagi Mas Tulus tidak mengklaim kalau bangsa jin yang pure membantu, tapi setidaknya yang pertama kali Allah sudah mengizinkan, dan yang kedua mereka memang orang-orang waskito yang bukan orang sembarangan, orang sudah pilihan Allah ya, kayak Bung Hatta, Bung Karno, semua itu orang-orang pilihan Allah dan orang-orang spesial saya yakin. Dan karomah-karomah yang Allah berikan itu termasuk karomah-karomah yang memang dirasakan oleh beliau-beliau yang dulu memang betul-betul melakukan lelaku, betul-betul mau menjadi orang yang mendekat dengan alam, mendekat dengan Tuhan, bersatu dengan alam. Nah, bahasa-bahasa atau hal-hal yang mereka lakukan inilah yang sangat susah dilakukan oleh sekarang. Makanya aku sih nggak masalah ketika ada orang yang bisa menaklukkan khodamnya. Kamu punya khodam, tapi khodam itu kamu taklukkan sendiri. Dan mereka itu ikut sama kamu dengan kondisi mereka sudah lemah karena mereka takut sama kamu. Jadi bukan berarti kamu dilawan sama khodam, tapi khodamnya yang takut sama kamu. Jadi kamu jangan kalah sama khodammu. Itu sih nggak masalah kalau memang kamu bisa. Tapi itu pun nggak nutup kemungkinan khodam ini berbohong, kemudian suatu ketika cuma nyesatin kamu doang. Jadi ya begitu. Kalau orang dulu, wah mau pahlawan mau siapa, punya khodam, punya ini, saya sangat tidak takut.
ketika dia diganggu dengan khodamnya lagi, karena mereka betul-betul mencari untuk tujuan baik. Makanya teman-teman, apapun harus berprinsip lakukan semua untuk kebaikan. Manfaatkan diri untuk sesuatu yang baik. Ketika kamu menjadi sesuatu yang baik, saya yakin dan percaya semua akan baik. Saya percaya dan yakin sesuatu hal yang baik diawali dengan yang baik, itu akan bertemu dengan yang baik. Orang-orang baik akan bertemu dengan yang baik, orang-orang jahat akan ketemu dengan orang jahat. Jadi berprinsip, berprasangkalah sesuatu yang baik sehingga semuanya akan jadi baik. Para pahlawan kita sekali lagi bukan orang-orang sembarangan, orang pilihan Allah, dan insya Allah dimuliakan sama Allah. Saya dan kalian hanya bisa berdoa sekarang meneruskan perjuangan. Makanya dulu mereka berjuangnya itu nggak gampang. Dari segi fisik, batin juga mereka lelaku, mereka tirakat memperjuangkan kemerdekaan. Nah sekarang kita sudah dikasih kemerdekaan, tinggal menikmati, tapi kelakuannya dokoyo bejat. Yuk, makanya sekali lagi kita sering-sering ketika habis sholat ya dikirimi Al-Fatihah, dihadiahkan Al-Fatihah untuk para pahlawan, para leluhur kita, semuanya disebutkan saja, disejajarkan semua supaya tidak terlalu istilah kata itu tidak terlalu menganggap kalau kita tuh lupa ya. Nih satu tips dari Mas Tulus, kamu punya sifat yang peka ketika kamu mendengarkan lagu nasionalisme tapi kamu sedih atau nangis. Dengar lagu hari kemerdekaan, dengar lagu syukur tapi kamu merinding, kemudian ada rasa nasionalisme kamu yang bangun, berarti kamu orang yang bagus. Tapi ketika kamu mendengarkan lagu begitu tapi kamu biasa aja, berarti kamu nggak punya rasa, berarti kamu nggak punya hati dan kamu tidak mencintai Indonesia. Tapi bukan berarti kamu orang jahat yang tidak mencintai Indonesia sebetulnya, tapi mungkin kalian hanya tidak menanggapi saja, mungkin kalian hanya tidak menghargai hasil perjuangan para pahlawan kita. Semoga para pahlawan-pahlawan yang berjuang, para leluhur kita, semua yang sudah membantu kita, semoga Allah izinkan diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diterima di sisi Allah. Amin. Diberikan surga terindah. Amin. Dan diampuni segala dosanya. Misalnya ada sesuatu yang mereka lakukan di masa lalu yang kurang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kurang lebih hanya itu. Semoga menambah wawasan buat kita semua. Sekali lagi bukan untuk dipercayai apa yang Mas Tulus sampaikan, percaya boleh, tidak pun nggak masalah. Lakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita belum merdeka, kita sudah merdeka untuk di satu titik lagi kita belum merdeka karena kita belum bisa membimbing diri kita sendiri. Merdeka dalam arti yang sesungguhnya ya teman-teman ya. Sekali lagi Dirgahayu Indonesia yang ke-76, semoga negeri ini kembali pulih, dijauhkan dari virus corona, semakin merdeka, banyak-banyak jiwa yang sedang terpuruk semoga segera diangkat dan Allah mudahkan untuk segala urusan baiknya. Kurang lebih hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Hal-hal yang Mas Tulus sampaikan tadi bukan hal yang harus jenengan percayai atau jenengan fokuskan untuk jenengan simak atau jenengan anggaplah oh ini nih pengalaman baru, pelajaran baru. Oh ternyata juga saking baiknya orang dulu Allah mengirimkan beberapa malaikat, beberapa jin yang membantu. Ya, istilahnya. Sekali lagi, faktor-faktor tadi adalah faktor pendorong. Utama adalah izin dari Gusti Allah, ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Punya kritik dan pertanyaan, bisa langsung klik kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2. Mau sedekah, pesan penyembidan, langsung klik kolom deskripsi ya. Klik kolom deskripsi. Untuk yang sudah datang, untuk sebelum pergi, kalau memang belum dipencet tombol like, like dulu. Kalau yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.